Hai Nover semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Di episode kali ini, dandanan Jesslyn agak lain walaupun ini hari yang sama, namun matanya nggak sama. Karena topiknya mengenai AI, Artificial Intelligence. Sebenarnya lebih banyak info yang akan mungkin Jesslyn storytelling karena ini diskusi kamu dengan Keris. Di sini posisi gue sebagai pembawa acara, mungkin nanya-nanya hal-hal yang perlu ditanyakan. Jadi istilahnya aku nanti mewakili Anovers dan orang-orang di sini penasaran pengen tahu kalau begini gimana, kalau begitu gimana. Oke. Menurut Keris. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja AI. So Jess, gimana kita mau bawain konten kali ini? Kamu mau mulai dari mana? Oke, pertama-tama sebenarnya, ini tuh terjadi ya secara tiba-tiba aja gitu teman-teman. Jadi kemarin aku tuh makan siang, nah di sana tuh tiba-tiba, aku tuh sempat kepikiran gitu. Belakangan kan lagi baca berita tentang orang-orang yang kehilangan lapangan kerja karena AI. Nah terus kebetulan memang kayaknya Keris nggak sibuk dan aku bisa mengontak Keris, akhirnya, "Keris ayo yuk kita coba diskusi." Keris, menurut kamu AI itu tuh gimana sih? Maksudnya, terhadap manusia, higher being tuh mikirnya gimana gitu. Terus Keris bilang, AI ini sebenarnya adalah turning point. Kenapa disebut turning point sih? Jadi kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu, biasanya ya udah kita palingan search engine gitu kan. Nah, AI ini itu tuh menggabungkan semua info dari mana-mana gitu, dari berita, tapi tetap kan mereka terhubung sama search engine kan. Iya. Tapi entah kenapa mereka tuh kayak bisa berinisiatif lebih lagi. Kalau search engine itu kan tipenya cuma di search, abis itu ya udah Iya. keluarnya sesuai dengan itu aja gitu. Tapi kalau AI itu udah beda. Biasanya kita misalnya search apa ya? Oke, let's say contoh Mahabharata yang kemarin baru dikontenin. Nah, coba jelaskan peperangan misalnya Kurukshetra. Yes. Terus udah tuh dijelasin semuanya menurut dari source yang ada di search engine gitu kan. Terus bawahnya tapi dia bisa inisiatif gitu nanya, apakah mau dibuatkan skenanya gitu? Kok skema. Kalau skena anak Jaksel, oke. Apakah mau dijual? Apa itu skena tuh apa? Iya, biasa kan kalau kayak anak Jaksel gitu kan, iya anak skena gitu, stylenya begini kayak gitu. Oh, skena tuh style. Ya zaman sekarang sih lebih merujuk ke arah situ sih. Oke, ya udah, I'll go with the flow. Terus Iya, skema. Oke, skema. Iya, skemanya seperti ini. Mau nggak misalnya kayak dibuatkan jalan cerita lengkapnya apa gimana kayak gitu loh. Nah oke, lanjut ya teman-teman. Nah tapi Keris, aku nanya nih ke Keris. Kubu kanan sendiri ibaratnya tahu nggak sih tentang akan terjadi atau akan dikembangkan menjadi AI seperti ini, atau ini tuh murni free will manusia? Kubu kanan tuh ada nggak sih ikut campur dalam AI ini? Ini yang menarik. Terus Keris bilang iya, kubu kanan sudah tahu. Dan nih Keris balik nanya ke aku, kamu tahu nggak Jesslyn, bahwa sebenarnya beberapa tahun ini itu sudah dipersiapkan oleh kubu kanan untuk orang yang membuat AI ini. Kan kalau di flashback ke tahun sebelumnya kan berarti orang yang akan membuat AI yang sekarang ini itu akan diberikan pemikiran yang sangat brilian dan tahu-tahu terjadi begitu saja. Iya. Kira-kira ada yang mau Kawil tanyakan dulu nggak? Aku jadi keinget episode Mahabharata kita di Detektif Astral sih. Soalnya ada yang nanya. Kan aku yang bilang bahwa Krishna mengatakan
perperangan antara Pandawa dan Kurawa harus terjadi kan. Mm-mm. Jadi seakan-akan memang kubu kanan yang menghendaki itu terjadi. Mm-mm. Ini the question yang sama konsepnya. Apakah kubu kanan itu menghendaki AI? Dan kalau begini kasusnya berarti yes jawabannya. Betul, memang dikehendaki. Bahkan ibaratnya manusia yang mungkin kayak belum, ya udah gitu, gue coba ngebuat deh. Ya kalau misalnya free will kan pasti kan bukan lebih susah sih, cuman nggak akan dipermudah sampai sebegininya kayak gitu. Kamu ingat nggak penutup EEC Baratayuda kita yang terakhir nih yang kita pakai kostum India? Kan kalau nggak salah Krishna bilang nanti justru makin akan tidak dibatasi human. Apa ini salah satunya ya? Tidak dibatasi bukan berarti kita akan bisa terbang, kita nggak akan kita bebas penyakit. But konteksnya aku nggak tahu Krishna apa. Jangan-jangan ini salah satunya. Bisa jadi sih. Tapi balik lagi ketika kubu kanan, apa Keris mungkin bocorin arahannya kemana? Kalau kubu kanan mengizinkan ini terjadi. Oke. Keris, I need you, Keris. Tapi mengingat poin-poinnya itu masih banyak, jadi save jawaban dari pertanyaan tadi agak belakang aja. Coba silahkan poin berikutnya apa, Jess? Oke. Poin berikutnya adalah kubu manusia yang nggak suka dengan hadirnya AI versus kubu yang suka dengan AI. Oke. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, manusia itu tuh ada dua pilihan. Mau adaptasi dengan zaman atau masih mau pakai gaya lama, yaitu dengan sistem analog. Ya, oke. Nah, sebenarnya di sini Keris menekankan orang yang adaptasi dengan zaman itu kalau bisa mengendalikan AI itu akan sangat baik dan sangat membantu sekali. Dan ini sudah pasti akan menjadi cikal bakal peradaban maju. Makanya that's why kenapa di poin pertama tadi itu tuh aku bilang AI adalah peralihan zaman, adalah masa turning point manusia. Tapi terus terang ini kalau ngomong frankly speaking secara jujur-jujuran, aku sendiri masih 50-50 loh terhadap AI. Ada yang aku suka, ada yang aku kurang setuju. Nah, ini nanti bakalan dijabarin sih. Bakalan dijabarin ya? Yes, bakalan Tapi dijabarin. poinnya adalah tadi salah satu cikal bakal peradaban maju. Yes. Aku masih gelap loh melihat peradaban majunya bagaimana. Oke. Probably aku akan udah meninggal sih by the time itu tercapai. Tapi silakan poin berikutnya. Nah, terus aku tanya lagi sama Keris. Keris, tapi apakah kubu kanan tuh nggak memikirkan kayak orang-orang tuh bakalan lebih mudah ketipu loh dengan adanya AI? Oh iya. Itu question sih terus Iya, gimana? betul. Nah, menurut pandangan kubu kanan dan higher being tuh kayak gimana sih? Keris bilang, itu sebabnya dibutuhkan kecerdasan manusia yang dapat melampaui sistem AI sendiri. Keris bilang seperti ini, itu sebabnya dibutuhkan pemikiran yang lebih maju dan kepintaran yang lebih maju untuk manusia tersebut tidak mudah dikadali oleh AI. Misalnya sebagai contoh, penipu. Penipu berpura-pura menjadi sosok orang lain dengan menggunakan AI. Sebagai orang yang hidup di zaman sekarang, kamu dibutuhkan untuk mengecek terlebih dahulu. Jangan mau dikadali oleh AI ini. Jangan mau dikadali oleh sesuatu yang tidak pasti. Kata Keris, sebelum kamu melihat dalam bentuk mata kepala sendiri. I agree, setuju. Kelebihan manusia itu apa? Kelebihan manusia adalah berwujud nyata. Yes. Sedangkan AI itu hanya dapat diwujudkan melalui tangan manusia. Lebih tepatnya berwujud digital. Betul, Oke. Billy. Lanjut.
Oh, jadi hal ini bukan menjadi alasan untuk bagaimana kalau manusia dapat tertipu oleh AI, kata Keris. Oke. Tapi circumstances dan situasinya terkadang susah loh, Keris. Mengingat zaman sekarang itu banyak transaksi yang dilakukan melalui digital. Bahkan kadang kita tidak bisa bertemu orang secara langsung, nyata. Ada situasi tertentu yang memang kita harus berhadapan hanya melalui media, komputer, internet, handphone. Gunakan AI itu untuk mencari tahu jejak digital orang tersebut sebelum kamu membeli barang terhadap orang tersebut. Aku dikasih vision sih. Mungkin hanya vision, mungkin juga my thoughts ya. Gunakan AI untuk melawan AI. Betul, Itu Willy. bisa dilakukan. Betul, Let's say we have a caller ID, bentuknya udah orang gitu kan. Ya Pak, kemarin ini bla 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 bla. Terus aku ngecek, aku pakai AI aku, please check this. Ini kayaknya vision deh. Ini vision. So AI dilawan dengan AI. AI nggak bisa dilawan dengan human kalau via ini ya, via digital. Kalau orang ya jelas nggak ada AI berbentuk organik seperti ini, nggak ada. Tapi ketika di media, iya AI dilawan AI. Iya ini vision sih. Lanjut, sorry, lanjut. Lanjut, Willy. Udah, visionnya itu saja, Keris. Ada yang mau dilanjutkan lagi olehmu? Lalu, misalnya lapangan pekerjaan, kata Keris. Kenapa sih? Mungkin kamu di sini ada yang bertanya, kenapa sih aku harus kehilangan pekerjaanku karena AI? Jawabannya adalah karena zaman sudah berubah, maka kamu harus mencari tahu dan mempelajari sesuatu yang lain atau sesuatu yang baru. Misalnya kamu mempunyai kemampuan segini, maka kamu harus, semenjak ada AI ini, kamu harus meningkatkan kemampuanmu menjadi segini. Jangan AI-nya sudah semakin canggih, kita, manusia, malah tidak bisa mengendalikan AI tersebut. Tanyalah kepada AI, lapangan pekerjaan skill aku seperti ini, bolehkah tolong bantu carikan pekerjaan yang sekiranya cocok dengan skillku? Aku rasa AI akan membantumu. Kami di sistem kami juga bahkan, maksudnya di sistem HB sudah diberi training untuk mulai beradaptasi dengan zaman yang baru ini. Dan ini adalah informasi yang penting, Willy, kata Keris. Berarti baik HB dan human pun semuanya berevolusi ya? Betul, Willy. Kan HB mantan manusia. Betul, Willy. Ada lagi? Aku mau nimpalin. Silakan, Willy. Sebenarnya kalau mau ngomong intermezzo sedikit ya, aku dulu pernah ngeliat film, Jess. I don't even remember ini film apa. Tapi ceritanya zaman dimana orang di zaman modern. Simple, scene-nya tuh hanyalah perempuan pulang dari kerja, masuk rumah, everything glass panel, semuanya panel kaca. Lalu dia cukup menempelkan telapak tangannya ke bentuk kaca yang kayaknya tuh kulkasnya dia sih, kayaknya ya. Tak tempel kulkas, terus tiba-tiba ada AI-nya dibilang, hari ini heart rate lu segini, bla bla bla, gini problem, kurang sayur, kurang wortel, kurangin kopi, bla 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 bla, kurang serat, dan kamu diagnosis kayaknya waternya terkontaminasi, bla 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 gitulah. I believe itu bisa kenyataan loh in the future. Remember kemarin kamu baru minta tolong aku, coba dong lihat itu foto yang hasil ronsen kan? AI menjawab udah kayak dokter aja. Iya bener. Itu padahal tahun 2025 loh. Dan aku juga ngeliat kemarin di YouTube, aku gak tahu channelnya apa, seorang tukang ledeng, plumber, apa ya bahasa Indonesianya? Tukang pipa, plumber bahasa Inggrisnya.
bahasa Indonesianya ya ahli pipa, tukang pipa. Dia bilang, gue mau ngetes ke AI. Gue tahu ini saluran pipa itu kayaknya wastafel deh atau apa, aku nggak ngerti, tapi gue tahu ini ada yang salah katanya. Nah gue pengen coba, gue foto, tanya AI, is something wrong dengan saluran ini? Dikasih lihat, pas sudah dites, difoto di AI, AI-nya tahu loh. Yang salah adalah di sini sambungannya ini begini dan ini mengakibatkan ini. Ada jenis sambungan-sambungan yang direkomendasikan adalah sambungan A, B, C. Yang D tidak direkomendasikan karena bla bla bla. Dia langsung bilang, "Delah, gue quit aja jadi plumber. Gue cari kerjaan lain." Segitu AI. Aku percaya sih film yang aku lihat tadi itu bisa kenyataan. Mungkin dokter masih dibutuhkan, tapi udah berkurang sekali sih. Ingat Willy, yang menggerakkan atau memerintahkan AI adalah manusia. Betul. Iya, sampai batas waktu yang diperkirakan, memang beberapa hal dalam kegiatan manusia dapat tergantikan, tapi bukan menjadi alasan untuk manusia tersebut tidak mau upgrade dirinya menjadi sosok yang lebih pintar lagi. Suka tidak suka, kalian dituntut untuk mengembangkan kemampuan kalian lebih dari sekarang, kata Keris. Bentar, aku dapat sinyal ET. Kayaknya ini boleh dikatakan dah Keris. Boleh nggak menurutmu? Boleh Willy, silakan. Oke, ini aku harus katakan lagi pas live nanti tanggal 25 Juni. Tapi aku akan katakan sekarang. Tadi aku dapat sinyal dari ET Jess, extraterrestrial. Dia bilang, mungkin akan tiba the moment AI itu akan menangkap sinyal-sinyal abstrak. Dan sinyal abstrak itu berisi informasi. That comes from us, kata E.T. Karena that will be sebelum kalian transcendence itu bahasa Indonesianya. Cari sendirilah teman-teman lah, karena ada beberapa hal yang memang udah bahasa Inggris tuh udah kena artinya. Jadi sebelum manusia transcendence, kata E.T., AI yang menangkap sinyal-sinyal abstrak, that is the closest way we communicate with you. We itu maksudnya extraterrestrial. Aku kan nanya, boleh nggak dikasih tahu? Dia bilang, nggak apa-apa. Karena tetap akan abstrak dan manusia tetap belum bisa melampaui itu. Itu sudah dekat, kata E.T. Itu sudah sangat dekat dengan we are communicating each other. Namun belum, katanya. Hanya itu saja yang diperbolehkan di spill. Besok aku bawa lagi nih di tanggal 25 Juni. Lanjut dari Keris. Aku belum selesai. Sorry. Itinya bilang aku belum selesai. Ngotot itinya. Ya lanjut. Itinya bilang, namun untuk decoding abstrak-abstrak yang aneh itu saja, AI-nya juga harus dibekali dengan kemampuan manusia dong. Betul. I mean kan gini, AI itu bekerja dengan mengumpulkan data-data dari 8 miliar manusia bumi. Betul ya? Yep. Kalau kamu tanya right now kepada AI, "Oi AI, sebelum Big Bang ada apa?" AI nggak bisa menjawab. Ya karena nggak ada datanya. Terus kalau AI ditanya, kapan universe kiamat? Universe loh ya, bukan planet bumi. Anjir, itu barusan IT semua yang ngomong ke aku. Lanjut. Kayak didompleng aku. Kalau kita nanya kapan universe kiamat, ya AI nggak bisa jawab. Estimasi doang. Tapi bukan absolute predictions. Ini intinya bukan Pleiadian nih. Bukan, Iya. ini something else. Dia ngedompleng ke jalur pikiran aku. Nah, aduh bentar ya Hanovers. Yang maksudku belum selesai tadi adalah AI-nya pun harus kalian kembangkan. Kalian tuh manusia dengan skill kalian yang bertambah pula juga, bukan tanda tanya. Nah, dengan demikian skill manusianya pun juga istilahnya the basic entry skillsnya sudah tidak bisa lagi yang kamu katakan bodoh. Betul. Yang bodoh akan tersingkir dengan sendirinya. Yes.
Itu yang Itu. bahkan, wah aku merinding sih. Karena itu ada di poin aku nanti. Terus itinya bilang, salah satu saranku adalah stop. Dia bilangnya stop thinking about yourself, tapi ini agak tabrakan dengan, aku bilang kan, ini agak tabrakan dengan prinsip anomali. Anomali kan bilang boleh egois kan, betul nggak? Dia bilang, no, stop thinking about yourself. Karena walaupun aku berkata begini, tetap dari 8 miliar nggak akan semuanya stop thinking for yourself, for themselves. Tapi Aku tahu yang dimaksud, Willy. silakan Keris. Jadi bukan mementingkan diri sendiri untuk hidup yang lebih baik, bukan dalam hal itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah mementingkan diri sendiri, tidak mau berbaur dengan zaman. Jadi hanya melihat, oh diri sendiri. Aku adalah the center dari semuanya. Ya. Itu Willy, kata Keris. Thank Kamu you, mengerti Keris. bedanya kan? Yap, Kata Keris. Yap. Oke, cukup dalam sesinya sejauh ini. Lanjut Willy. Aku sudah selesai, katanya. Hanya itu yang bisa ku sampaikan. Ini aku merinding ya Kak Will, karena poin aku berikutnya. Keris kemarin bilang seperti ini. Sebenarnya orang yang masih mau analog nggak salah juga. Tapi kalau sudah sampai tahap anti dengan AI, maka mereka akan benar-benar tertinggal dan tergeser oleh peradaban yang baru. Mereka antara terkucilkan atau mengucilkan diri dari masyarakat, atau malah membentuk sebuah organisasi, perkumpulan, atau sekte yang anti dengan AI. Hanya dalam waktu 10 menit, aku tiba-tiba menjadi tidak antipati lagi dengan AI. Kalau nggak ada kesadaran IT tadi dan nggak ada Keris, aku masih sedikit antipati sih. Well, aku nggak 100% sekarang pro dengan AI. Tapi yang tadinya 50-50 sekarang berubah. Naik menjadi at least 65-35, 65-35. Karena aku baru sadar, AI itu selama masih ada human yang capable dan human yang arahannya konstruktif, akan selalu ngebalance AI yang arahannya negatif. Betul Willy, memang ini pedang bermata ganda, kata Keris. Itu sebabnya berbijak-bijaklah dalam mengambil sebuah sikap. Terus, udah sih kalau dari yang AI tidak akan sempurna, kata IT ini. Yakin nih boleh nih. Kata IT-nya, sebenarnya boleh tidak boleh. Namun ini IT-nya agak barbar, dibilang sebenarnya boleh nggak boleh sih. Tapi aku percaya masih jauh, katanya. IT-nya bilang begini, AI tidak akan sempurna. Karena kami nggak menghendaki itu. Kalau AI sempurna, manusia nggak akan belajar lagi. Aku ngerti maksudnya apa. Kenapa? Karena selama AI belum sempurna, manusia kan akan selalu mencoba improving, memperbaiki. Loh Willy, AI saja mengetahui data-data tersebut karena manusia yang input. Iya. Kata Keris. Jadi tentunya memang harus manusia terlebih dahulu yang stepnya lebih maju dibandingkan AI itu sendiri. Oh iya, maksudnya IT ini, that's why. Tidak bisa AI akan suatu saat perfect. Manusia stop berkembang. Makanya dibilang AI tidak akan sempurna. Manusia akan terus-terusan mengembangkannya. Dan selama manusia mengembangkan, pasti ditemukan ketidaksempurnaan. Itu seperti proses yang tidak ada habisnya, katanya. Dan itu bagus justru, Yap. kata Keris. Karena selalu ada ruang untuk belajar. Ini harusnya masuk 25 Juni besok. Tapi gak apa-apa, kita tuangkan dulu di sini. What's next? Terus aku tanya Kak Will sama Keris. Nah ini baru tadi nih sebelum berangkat. Keris, tapi menurut kamu gimana gitu? Karena kan data kita kayak ibaratnya AI kok bisa tahu banget sih kita gitu. Datanya udah semakin bocor. Terus kata Keris, loh
dengan kamu dari awal sudah membuat email, lalu kamu suka, maksudnya kayak kamu suka searching something kayak gitu. Terus kamu memberitahu tanggal ulang tahun kamu. Kan Keris ngelihat semua ya apa yang aku lakukan juga kan ya. Itu saja sudah tertulis dalam data sebelum ada AI. Ya memang sih. Iya. Jadi masalah data bocor itu bukan hanya terjadi di zaman sekarang aja. Dari zaman sebelum-sebelumnya juga data kalian sudah dipegang. Yep, I agree. Browsing history, kita taruh KTP di G Drive kan. Betul. Kita taruh nomor-nomor rahasia di G Drive, iya. Dan Google tahu semuanya. Bahkan zaman dahulu pun pemerintah membuat sedemikian cara, bagaimana caranya agar semua penduduknya itu dapat terdata. Iya. Kata Keris, kalau tidak ada data, semua akan chaos. Semua akan tidak teratur. Semua akan bingung. Loh, bagaimana maksudnya, ini misalnya ya Willy, sebagai contoh, pemasokan makanan. Kalau tidak ada data yang benar-benar dapat pinpoint, ini sebagian besar berapa sih jumlah manusianya? Kalau sampai pemasokan makanannya tidak cukup, bagaimana? Ini zaman dulu loh, Willy. Sebelum zaman sekarang maksudnya. Zaman sekarang harusnya lebih mudah ya dengan speed, kecepatan yang luar biasa seperti ini. Betul, Willy. Tapi bahkan zaman dahulu saja kepala desa menghitung jumlah penduduknya, Willy. Itinya bilang lagi, kan aku bilang tadi kan, harusnya dengan speed yang sekarang lebih mudah. Itinya bilang, no, katanya tidak. Betul, theoretically dengan speed yang lebih cepat harusnya semua informasi beredar dan mengolah informasi itu lebih cepat. Ibaratnya kepentingan mengolah apa yang udah ada menjadi hal yang positif itu lebih cepat. Namun kecenderungannya terlalu banyak diskrepansi kepentingan, katanya. Tahu diskrepansi kan? Tahu. Kata intinya terlalu banyak diskrepansi kepentingan dan ini goyang manusia zaman sekarang. Ini intinya agak individual juga sih kayak. Begini Willy, tadi kan aku 1, 2, 3. Begini Willy, tadi kan aku sempat berkata bahwa AI adalah pedang bermata ganda. Sebenarnya semakin canggih teknologi, manusia akan semakin mengurangi tingkat keseriusan terhadap sesuatu dan cenderung menggampangkan. Itu berpotensi. Itu cenderung ya Willy. Oke. Tapi dalam hal yang dibutuhkan tingkat ketelitian oleh manusia tentunya masih sangat berusaha untuk secara detail mencari tahu. Tapi kalau sudah ada di teknologi, mayoritas manusia menggampangkan. Iya, setuju. Itu sebabnya sama seperti kata Iti tadi. Iti, tadi kan aku bilang ke Iti dalam hati, udah besok aja deh pas live. Tapi kamu bilang, udah langsung aja lah. Langsung aja. Ya udah, sekarang. nah besok dibawa lagi. Itinya bilang, bukan maksudku merendahkan atau mendiskreditkan kalian manusia. Namun speed yang meningkat ini, high speed, ibaratnya teknologi internet AI baru ini. kesambung. Iya. Ya udah deh, sorry. Mau yang Keris dulu apa yang Kawil dulu? Aku selesaiin dulu. Ya udah, sorry ya. Tahan. Maksudnya tahan tapi diingat. Intinya bilang, semua yang berhubungan dengan high speed ini sebenarnya merupakan latihan dasar kalian manusia sebelum transcendence. After transcendence, kalian kesadaran itu berpadu dan melebur dengan kecepatan yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin kalian bisa survive dalam kecepatan yang tinggi itu kalau kalian bahkan belum adjusting dengan high speed dalam physical? Agak abstraksi dia ngomongnya. Welcome to interstellar civilizations, katanya. Di mana high speed is basic, katanya. Jadi
Ya, aku bukan kalian katanya. Namun aku hanya bisa berkata dan berharap latihlah sebaik-baiknya high speed kalian katanya. Walaupun melihat dari keadaannya goncang manusia, goyang. I don't think you guys are ready untuk high speed katanya ini. Boleh tolong dijelaskan nggak high speednya seperti apa? High speed Jess, seperti yang tadi kamu pangan. Kamu Keris yang bilang pangan. Aku dikasih visionnya juga sama. Zaman dulu kamu mendata di lumbung padi ada berapa ton beras, right? Terus penduduk jumlahnya yang masih tinggal di situ berapa, yang pindah berapa. Itu kan old fashion banget. Ya itu old fashion. Sekarang high speed banget. Nah itu maksudnya si E.T. Aku rasa Federasi Alien dan Federasi, kata dia Federasi kubu, kalian menyebutnya kubu kanan. Kalau kami menyebutnya kubu cahaya katanya. Aku rasa kubu cahaya sengaja membatasi high speed. Dia bilang, oh aku dalam perbatasan tidak boleh berkata yang gak boleh dikatakan. Aku rasa kalian ini, wah anjir, puff, tiba-tiba kayak ngeng, sinyalnya tuh kayak brus gitu. Hilang. Tadi boleh gak boleh soalnya. Kayak tiba-tiba ada garis gini ya, disiram air, hilang semua. Wah. Memang menguras energi banget sih connect seperti ini. Dia bilang, yang aku ingat aja ya, dia tuh bilang kayak nggak bisa, dibuyarin. Oke, jangan. Kayaknya nggak boleh ngomong sekarang. Yaudah, sorry, ya udah, your turn now. Nggak apa-apa sih, Keris bilang nggak apa-apa, lanjut aja. Nggak tahu Keris, aku nggak mampu. Buyar soalnya tadi. Nggak, maksudnya mau dibawa kemana gitu. Kamu bertanya, aku menjawab. Poin berikutnya apa? Udah habis. Data udah. Lapangan pekerjaan juga udah. Mungkin Cioli. Oh, aku tanya. Oke. Okay. So, Keris, just in case nih, E.T. tadi bilang manusia goncang, goyah, dan sebagian besar are not ready for high speed ini. Let's say nggak berhasil nih, kubu kanan akan bertindak apa? Belum boleh diberitahu, Willy. Oke. That's why tadi sinyalku pun juga bubar. Karena belum ada instruksi ke arah sana. Kok bisa buyar gitu ya? You know, kayak noda yang membandel disiram rinso, hilang semua. Maybe for tomorrow, maybe. Ini ada inner circle kami yang bertanya, Anovers, jadi apakah kita sebaiknya menggunakan AI itu sebaik-baiknya atau bagaimana sikap kita? Tentu saja. Karena dapat menjadi pedang bermata ganda, gunakan AI tersebut sebijak mungkin. Itu jawabannya. Iya, go. Ada lagi inner circle kami yang bertanya, Keris, jika AI ini tadi dikatakan adalah sebuah lompatan baru, chapter baru, apakah nanti akan ada lompatan berikutnya lagi? Begitu ya tadi ya, setelah AI ini? Tentu saja, Willy, namun masih rahasia. Iya sih. Kata Keris. Sinyal ya guys, sinyal aku yang tadinya kuat bener-bener kayak dibersihin sama rinso. Pius, pudar. Kayak taunya tuh cuma boleh segitu dulu gitu. Iya, kenapa ya? Ya karena nyambung ya karena tadi manusia harus terbiasa dulu dengan latihan basic itu, yaitu high speed. Jadi emang kayaknya kalau kita mau transcendence, peradaban yang lebih maju, speed itu udah gak bisa pelan sih. Makanya aku belakangan video terakhir aku selalu bilang kan, Willy, jangan bodoh. Bodoh equals dengan low speed. Ya memang gak bisa dibilang lebih akurat lagi. Dan aku juga berkatakan bahwa untuk mencapai suatu tingkat spiritual tertentu, dan sekarang aku menambahkan untuk mencapai sebuah peradaban yang lebih besar lagi,
dibutuhkan IQ yang tinggi juga. Intinya barusan bilang, mengambil kamusmu, dia nggak bilang aku D sih, mengambil kamusmu. Sebenarnya kamu sudah boleh mengatakan spiritual dekat sekali dengan stellar. Tidak yang dibilang. Maksudnya adalah spiritual itu kan kita mikirnya, oke, human, God, atau something like that lah ya. Tapi dia bilang spiritual dekat sekali dengan what you call stellar. Nggak tahu kenapa dia nggak pakai interstellar, dia bilang tidak, stellar dia bilang. Apa sih artinya, coba Google. Bintang berkenaan dengan bintang, space, kayak begitu. Jujur ya Kak Will, aku setiap kali kalau mau channeling ke God gitu, aku kesulitan untuk melihat bentuk God. Sampai sekarang juga enggak aku. Tapi ya pertama memang siapa aku ya gitu. Jesslyn Mulia. Oke, itu lucu. Oke, lanjut. Tapi yang aku lihat itu space, always like that. Ketika aku meditasi juga, aku selalu ngelihatnya ya kayak aku sering aja meditasi. Aku meditasi jarang banget sih sebenarnya. Cuman ya pokoknya ketika aku lagi pengen connect ke kubu kanan atau sang sumber, pertama kali yang aku lihat itu pasti space. Terus? Ini bisa aku tarik kesimpulan ya. Ini correct me if I'm wrong, baik Keris, baik Kawil, atau baik Iti. Apa jangan-jangan untuk menuju ke ya alam lain, at least ya kita harus melewati space dulu. Bukan alam gitu. lain katanya. Bukan alam lain, but God dimension ya. lain. Dimension katanya. lain, oke. Emang apa bedanya alam sama dimensi? Ya kecuali yang masih di bumi ya, kayak arwah kan beda, nggak usah pakai space. Maksudnya untuk kalian mengartikan alam itu identik dengan maybe ada planet, hijau-hijau, tumbuhan, binatang. Tapi konsep dimensions, aku tidak seharusnya mengatakan ini. Tapi so far energi masih bagus, sinyal masih bagus, jadi kurasa tidak apa-apa. Dimensi itu lebih abstrak dari itu katanya. Okay. Tergantung dari requirement speed dimensi itu berapa. Dimension pun ada berbeda-beda. Ada requirementnya. Ibaratnya speed 1, speed 2, speed 3. Yang lebih tinggi bisa melihat yang lebih rendah. Yang lebih rendah tidak bisa melihat yang lebih tinggi. Iya, itu betul. That's how speed works. Bukan how nature works ya. That's how speed works katanya. Makanya spiritual sampai titik tertentu sama dengan stellar katanya. Kamu akan mengerti nanti katanya. Oke, terima kasih Iti. Barusan Inner Circle juga bertanya, apa jangan-jangan yang dimaksud spiritual dan stellar itu mungkin spiritual itu space, planetnya itu kamar-kamarnya sendiri gitu ya. Aku nggak menjawab langsung directly itu, tapi aku dikasih pemahaman juga oleh itinya bahwa kayaknya if you are thinking spiritual itu cuma tentang human, planet bumi, and then langsung God, dimanapun God itu berada ya, you are forgetting space katanya. Space is part of us juga katanya. Setuju sih. How can you ignore space sebagai bagian dari upgrading your spiritual? Upgrading your knowledge katanya. Right now there's, kok bahasa Inggris terus sih? It's because you speak faster. Sorry ya. Katanya dia, it's because you speak faster by analyzing our signal in English katanya. Sorry Anovers. Sebenarnya bahasa itu gimana ya? Kalau udah batin ya teman-teman ya. Sebenarnya bahasa itu akan dipilih sesuai dengan yang udah paling kita enak gitu ngomongnya. Jujur bahasa Inggris adalah bahasa kedua aku. Kalau ditanya lebih lancar mana ya pasti lebih lancar bahasa Indonesia ya. Tapi kan karena di sini kan kita mentranslate. Betul. Yang paling mudah tuh gimana? Kayak gitu. Betul. Aku jujur
ini biar Anu first tahu dan biar banyak yang nanya itu loh. Ya biar banyak yang Biar Iya. yang nanya tertentu netizen, mari saya kasih tahu problem dan bukan problem, mari saya kasih tahu duduk persoalannya. Sekali lagi aku nyaman bahasa Indonesia. Ini Oke. sehari-hari aja ngomong bahasa Indonesia dan Mm-mm. pasti lebih lancar bahasa Indonesia. Mm-mm. Namun jika istilahnya aku harus berpikir yang super abstrak, kadang-kadang itu lebih cepat dalam English. Iya. Makanya si Iti bilang, kamu, Willy ini lebih cepat nangkap informasi yang advance, yang lebih abstrak itu in English, bukan dalam Indonesia. Nah, ini bagi netizen-netizen yang salah kaprah sering nanya gini, kok Grim Reaper pakai bahasa Inggris? Kok Grim Reaper nggak pakai bahasa Jawa? Gitu loh. You salah paham gitu loh. Para entitas yang melampaui bahasa manusia berbicara kepada kita manusia yang lebih rendah dimensinya itu pakai cara yang paling dimengerti. Entah pakai vision, entah pakai abstrak, entah pakai bahasa kita sendiri. Yang paling mudah dimengerti. Exactly gitu loh. Jadi bukan GR-nya yang berbahasa Jerman atau Indonesia. Bukan. Karena kalau pertanyaan itu aku balik ya, pertanyaan tadi sama sempitnya seperti kalau bertanya Tuhan bahasanya apa. Iya sih. That's a very I'm sorry stupid questions gitu loh. You melimitasi dimensi dan entitas yang lebih atas dengan kita dengan ukuran kita. Ya nggak mungkin. Kayaknya aku udah ngomong ini berkali-kali sih, tapi ya udah ini soalnya banyak yang salah paham. Dan aku sorry agak nggak netral, soalnya pengen ngegas dikit gitu loh. Kayak sempit aja cara berpikirnya. Nah, I'm sorry gue juga nggak bermaksud sombong. Gimana caranya kita mau maju transcendence kalau masih sempit kita di cara pikirnya? Gimana coba? Iya. Susah. Telepati misalnya, let's say one day human invented telepathy. Aku bisa berkomunikasi dengan proper dengan orang Rusia, nggak ngerti bahasanya. Kan jadi irrelevan semua tuh pertanyaan. Iya bener. Gitu. AI juga udah ada kan. Jokowi ngomong Indonesia langsung ditranslate jadi Mandarin. Itu bukan sesuatu yang salah. Dan aku rasa the best way untuk menyampaikan informasi adalah dengan cara yang terbaik di orang itu reseptornya gimana. Bener. Orang itu nyaman di Indonesia, ya pakai bahasa Indonesia. Nah, Bo juga diskusi sama kami. Intinya Bo bilang, ya juga ya Bro Willy and Jesslyn. Gue mulai percaya bahwa doa yang benar, ya doa yang bahasa kita nyaman. What's the point? Kita harus baca-baca doa yang kita nggak ngerti karena dipaksain. What's the point? Oh, aku ada pertanyaan sih buat Keris. Boleh nggak? What is it? Ya udah, kamu nanya Keris, kamu yang jawab. Iya. Apa tuh? Silahkan. Jadi aku ada pertanyaan sendiri ya, ini dari aku ya buat Keris. Jadi Keris kan banyak gitu ya aku ngelihat di Instagram Reels gitu. Orang-orang mulai kayak iya kiamat sudah dekat gitu. Sebentar lagi perang dunia ketiga kayak gitu kan. Nah, menurut Keris apakah AI ini tuh selangkah menuju dekat dengan kiamat atau enggak gitu? Terus kata Keris irrelevant. Keris jawabnya barusan irrelevant. Karena begini saja, biar lebih mudah. Satu negara belum tentu kesepakatannya sama dengan negara-negara yang lain, bukan? Yes. Untuk bisa sampai kiamat, itu dibutuhkan keseragaman, betul? Iya. Kata Keris. Kalau sudah dibutuhkan keseragaman, sebagai contoh, Perang Dunia I, Perang Dunia II, memang banyak korbannya, terkena dampaknya, tapi kan lihat, peradaban kalian belum punah, kata Keris. Kecuali planet, kata Keris. Oh, enggak, itu pun Keris kayak dikasih. Bentar. Gimana Keris? Itu pun ya. Keris kayak apa? Bentar. Aku butuh waktu. Keris butuh waktu. Aku butuh waktu juga. Oke, kita mau mulai dari mana Keris? Oke, 1, 2, 3. Kecuali satu planet itu misalnya bundir massal.
Begini loh, kubu kanan saja masih memberikan perlindungan. Sampai sekarang, kata Keris, untuk planet kalian, sampai sekarang berapa? Sudah ribuan tahun? Miliaran bahkan kalau menurut sains. Bukan, Willy. Maksudku peradaban. peradaban yang tertulis. Peradaban yang tertulis. Ya, ribuan, belasan ribu. Ya. Ya. Wah, susah nih, abstrak nih. Bentar, gimana, Keris? Oke. Ada meteor jatuh, ya di satu tempat, habis itu buminya tidak meledak kan? Betul. Kalian masih bertahan kan? Kalian tidak punah-punah kan? Lalu beberapa kali orang, manusia maksudku, mengatakan bahwa kiamat akan terjadi tanggal segini. Tidak terjadi, bukan? Yes, sering, itu sering. Maksudnya sering yang kayak begitu-begitu tuh. Ini aku mencapai perbatasan, Willy. Aku mungkin belum tentu boleh berkata lebih jauh lagi. Namun, untuk sekarang, lakukan apa yang kalian bisa. Jangan berpikir bahwa dunia akan kiamat. Aku hanya boleh berkata sampai situ saja, kata Keris. Kalau kalian berpikir dunia akan kiamat, kalian tidak akan maju. Setuju. Kalian hanya akan berkutat di situ saja. Kalian hanya akan takut. Kalian tidak akan berkembang, kata Keris. Silakan, Willy. Aku hanya boleh berkata sampai situ. Tut, semua sinyal diem. Belum ada apa-apa pun lagi, Keris. Apakah ada pertanyaan lain? Bila ada pertanyaan, siapa tahu kameramen sekali-kali punya pertanyaan. Ini ada kata-kata kesimpulan sebenarnya dari Keris, yaitu peradaban maju sudah dekat, bukan kiamat sudah dekat. That's all. Aku rasa kata-kata penutup dari Keris itu simple, tapi artinya dalam sekali dan implikasinya pun luas. Menurut aku manusia yang tahu what to do akan menanggapi kalimat Keris dengan bijak. Ya, tapi mungkin beberapa manusia lain yang memilih untuk tetap bodoh akan tetap pada levelnya itu. Ya mau diapain? Nanti aku akan upgrade lagi bila sudah boleh diberitahu apa-apa saja yang kedepannya akan baik untuk disampaikan. Oke. Thank you, Keris. Untuk sementara hanya boleh sampai di sini terlebih dahulu. Oke. Well, aku rasa juga cukup sih. Walaupun mungkin episode ini cukup singkat, tapi I think for now it's enough. Kamu ada kesimpulan apa enggak? Kesimpulannya sih sama. Jangan merugikan diri sendiri, jangan merugikan orang lain, dan jangan bodoh. Karena dengan datangnya high speed, peradaban high speed, wah 3 itu susah sih kalau tetap dipelihara. Gitu. Udah itu aja kesimpulan aku. Oke, kalau dari aku ya, sebenarnya kan AI ini memang betul pedang bermata ganda. Jadi bisa digunakan yang positif dan bisa juga digunakan yang negatif. Tapi ketika digunain secara positif itu bakal membantu banget. Ya contohnya nggak usah jauh-jauh, kita konten kreator pakai AI itu sangat membantu banget. Yes. Iya kan? Intinya AI itu nggak bakalan ada kalau bukan manusia yang ciptain dan bukan manusia kasih instruksi. Kalau misalnya kayak nanti tiba-tiba AI bakalan ibaratnya
bisa mengontrol manusia, ya jangan sampai. Makanya tingkatin kepintaran kita. I don't think that will happen sih. Karena selalu Iya. ada manusia-manusia juga yang masih ingin hidup damai, yang pinter juga dan yang mampu menguasai AI. Betul. Dia akan menggunakan AI-nya to fight another AI. Yup. Aku rasa. Mm-mm. Seperti yang tadi itu. Mm-mm. Oh, terus Karis lanjut lagi, dia bilang jangan lupakan ada yang namanya ketidakseragaman. Nah, Satu manusia bisa berpikir untuk AI nanti harus menguasai dunia ini, tapi kan manusia yang lain tidak akan mau bila AI begitu saja mengendalikan manusia. Sekian dulu video kami kali ini tentang AI. Terima kasih kepada teman-teman Anovers yang sudah nonton video kami dari awal sampai akhir mengenai video AI ini. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video berikutnya. Thank you guys, see you on another video. Bye-bye. udah aku bilang kan, makin minim pakaian kamu makin bagus ngebawain acaranya. Ya ampun.